وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم البعث والنشور. أصحاب الفضيلة حضرة المحترمين سادة العلماء والمشايخ، أصحاب المعاهد، أصحاب الصوفية والقدر، الأسرة المدينة والعريضة، ذرية Ganjar Pranowo. Ini saya betul semenjak sebelum jadi gubernur sampai jadi gubernur sampai jadi calon presiden, saya 4 kali kadang-kadang ikut kampanye. Yang terhormat Bapak Haji Wali Purbalingga, Kepala Kantor Kementerian Agama, hadirin, Kepala Kantor hadir. Oh ya, biasanya apa bercanda-canda. Hadratus Syekh Rasulullah PCD Purbalingga, Kekuatan Fidya, Gus Asor, Gus Ulil, Alham, sama-sama dengan saya menerapkan bacaan karangannya Bapak Profesor Bedar Nabil, Ansor Muslimat Fataya, Ibu PPNU, saya tidak saja ila nisa ashabi wa jumalani abnai wa banati majaluddu. Alhamdulillah, untuk pertama kalinya saya bisa silaturahmi ke pesantren tadi Sukawara dalam rangka Zikromina yang ke-100 dan Haudah Yaisha, dengan harapan yang ada di sini semuanya insya Allah ala sekarang sudah bergabung dengan ruh universal. Kita ini ruhnya parsial. Oh, berbeda. Ruh kita ini sekarang juz'i. Ruhnya Syaikhir, ruhnya Baghdad, ruhnya Ahmad. Kalau sudah meninggal dan meninggalnya dengan baik, akan bergabung dengan ruh kulli, ruh universal, bersama ruhnya Nabi Muhammad, ruhnya para anbiya, ruhnya para awliya, dan para ulama. Kita ini ruhnya masih parsial. Sebenarnya kita sudah tidak betah. Seperti saya sudah 73 umurnya, sudah tidak betah ingin kembali ke universal. Makanya kalau sudah tua itu diabetes, kolesterol, apalagi sempurna, karena sudah berubah, ingin segera kembali dengan pemilih dengan alam yang diberikan oleh Allah Ta'ala sebelum itu. Jawabnya qalu bala syahidna. Ketika kita masuk ke universal dulu, Allah bertanya, bukankah aku Tuhan semuanya? Kita jawab semuanya, bala syahidna, memang benar engkau adalah Tuhan kami. Ketika
terutama yang tadi masih istiqamah, masih komitmen dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan sampai akhir kita semuanya tetap ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Manusia itu bahasanya kalau dia bervisi ketika mama melihat Nabi Yusuf bahkan mereka potong tangan dan rasa berkata hasanillah bashar in hadza illa malakun karim. Ini yang bukan bahasa maka nggak ibu-ibu potong tangan sesuatu potong. Itu karena mereka hanya bahasanya Nabi Yusuf. Dari sisi fisik bahasa kita merupakan cinta Allah yang harus kita pelihara, harus kita kesehatan, kebugaran, kekuatan harus kita pelihara, fisik kita, badan kita, jasmani kita harus kita pelihara. Karena kita menjadi kehormatan oleh Allah menjadi bahasa. Yang kedua, bahasa insan. Insan inilah yang oleh Allah dipercaya menjadi khalifahnya, mandatarisnya Allah agar mengelola, membangun alam bumi ini. Allah menawarkan amanah kepada gunung, bumi, langit, semuanya ke tangan, tidak mau menerima amanah dari Allah. Manusia beriman. Oleh karena itu, manusia insan makhluk yang paling mulia, lebih mulia daripada jin, binatang, lebih mulia daripada malaikat. Percaya betul? Lebih mulia daripada malaikat. Malaikat jadi gubernur nggak bisa, pengajar bisa. Malaikat jadi direktur bank nggak bisa, manusia yang bisa. Malaikat jadi ketua MU nggak bisa, karena memang manusialah yang diberi amanah oleh Allah, bukan malaikat. Ini panjenengan Bu, Pak, walaupun ya, yang cantik ya ada, tapi kebanyakan nggak cantik lah, kebanyakan. Yang laki-laki yang ganteng ya ada, tapi kebanyakan nggak ganteng. Itu makhluk yang paling mulia, walaupun ireng, gembrot, bulat, pesek, tetap makhluk yang paling mulia. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung, semuanya menolak karena khawatir, takut tidak mampu menjalankan amanah dari Allah. Manusia angkat tangan, kami sanggup. Wa hamalahal insan, kami sanggup terima amanah darimu ya Allah. Padahal manusia itu berpotensi loh. Apa nama potensi itu? Kecenderungan zoluman, sangat kurang ajar. Kalau zolim kurang ajar, kalau zolim kurang ajar, kalau zolum kurang ajar pol. Jahulan, sangat bodoh. Jahil bodoh, kalau jahul bodohnya mentok pol.
berpotensi kurang ajar dan berpotensi bodoh menerima amarah dari Allah. Luar biasa kan? Oleh karena itu Allah mempercayakan kepada manusia diberi perangkat sempurna agar mampu menjalankan amanah dari Allah. Apa itu? Amanah apa itu? Amanah ada dua. Ada berapa? Satu, amanah ilahiyah samawiyah muqaddasah. Amanah langsung dari Allah. Siapapun gak boleh nambahin, gak boleh ngurangin. Rasulullah pun gak boleh nambahin, gak boleh ngurangin. Amanah nomor satu. Apa? Agama. Apa? Agama langsung dari Allah, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangin, gak boleh dirubah. Siapapun. Agama isinya dua. Berapa? Satu, akidah. Dua, syariah. Akidah. Panjenengan apal nggih rukun iman 6 nggih, apal bu nggih? Apal apa nggih? Rukun iman 6. Sekarang saya tanya. Percaya mboten Gusti Allah niku wonten, percaya mboten? Kata siapa? Jangan bilang kata kiai. Jangan bilang kata ayah ibu. Kalau bisa cilik pantas. Panjang Yesus tua sekarang mati, dulu menarik mati lu masuk masih katanya. Katanya Allah tuh ada. Jarene lu ya, krungu-krungu lah. Sriwing-sriwing krungu-krungu. Allah itu ada. Itu namanya belum merupakan iman yang benar. Baru informasi namanya. Baru apa namanya? Berita. Allah itu ada. Kalau yang betul-betul beriman, Allah ada. Kata siapa? Kata saya. Itu. Coba saya tanya, Allah ada? Kata siapa? Ada makhluk namanya malaikat, percaya? Kata siapa? Ada wahyu kalamullah, Taurat, Zabur, Injil, Quran, itu kalamullah, firman-Nya Allah, percaya? Kata siapa? Oh, nanti di akhirat ada neraka, ada surga, ada neraka, ada kehidupan di akhirat yang selama-lamanya, percaya? Kata siapa? Ada para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah menyebarkan agama, menyebarkan ajaran-ajaran yang baik, percaya? Ada takdir, ketentuan Allah baik buruk, positif negatif, semuanya dari Allah. Tidak ada lepas di luar kehendak Allah. Percaya? Kata siapa? Garam rasanya? Kata siapa? Gula rasanya? Kata siapa? Suami istri tidur bareng enak rasanya? Kata siapa? Mas jarene nggak tenang, saya sedikit tenang, aku takut tenang. Betul guyon betul. Supaya keyakinan datang Allah seperti keyakinan kita, rasanya gula, rasanya garam, rasanya tidur dengan istri. Itu namanya hakul yakin namanya. Namanya apa? Jadi kita percaya dengan adanya rukun iman yang 6 itu seperti kita meyakini asinnya garam, manisnya gula, nikmatnya tidur suami istri. Paham betul? Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti akidahnya, mengikuti Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Wafat tahun 324. Imam Asy'ari dalam akidah menetapkan Al-Quran betul wonten, hadis juga betul wonten. Istihadnya beliau menetapkan bahwa Allah mempunyai sifat wajib. Berapa bu? Yang mustahil, yang jaiz, hafal kabeh, hafal alhamdulillah, hafal kabeh.
Allah punya sifat 20. Sifat nomor 1 sifat wujud. Padahal di Quran boten wonten. Jadi maca Quran monggo boleh tanam. Innallaha wujud. Allah itu ada. Betul wonten? Ayat itu enggak ada itu. Kalau Sami'un Basirun wonten, Alimun wonten, Hayyun Qayyum wonten. Tapi Allah wujud betul wonten di Quran. Hadis betul wonten. Itu ijtihadnya Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Malah meletakkan sifat wujud nomor 1. Sifatnya Allah sifat wujud. Ini Quran betul wonten. Hadis betul wonten. Kenapa? Menurut Imam Asy'ari, kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan. Ayo bareng. Kita ini sebenarnya, tapi kita ini oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Paham boten? Saya ulangi. Kita ini sebenarnya tidak, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang, maka yang ada hanyalah yang ada. Nah, mulai paham nih, terakhir paham aja. Ada kata ganti dhamir pronoun, ada 3. Ana, aku, anta, engkau, huwa, dia. Silahkan dipakai, silahkan. Ana Said, aku Said. Ana Ahmad, ana Abu Bakar, ana Hasan, ana Zainab, ana Maryam. Silahkan. Tapi nanti mati semua. Mati semua enggak? Kalau sudah aku Hasan, aku Ahmad, aku Said, aku Abu Bakar, aku Zainab, aku Maryam, mati kabeh. Tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku siapa? Aku Ahmad, aku Hasan, aku Abu Bakar. Bukan, aku. Itu artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Itu artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Paham? Ya, nanti udah mati semua, yang aku hanya satu Allah. Kita di sementara lah. Begitu pula anta. Engkau Ahmad, engkau Hasan, engkau Bakar, engkau Khalid, engkau Zainab, engkau Maryam, Fatimah, mati semua. Kalau udah mati semua, tinggal anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak engkau kecuali engkau. Paham? Dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Hasan, dia Fatimah, dia Zainab, mati kabeh. Tinggal dia satu yang tidak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya tidak ada dia kecuali dia. Jadi yang sebenar-benarnya aku siapa? Yang sebenar-benarnya engkau siapa? Yang sebenar-benarnya dia siapa? Kita ini pinjam, nyilih, pinjam. Maunya berapa tahun pinjamnya? Jawab. Maunya berapa tahun pinjamnya? Pinten? 100.
Kita ini pinjem, ditanya maunya berapa tahun pinjemnya, jauh yang benar. Terserah yang meminjemin. Jab sapa weruh pulang dari sini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sapa weruh nggih. Terserah yang minjemin lah. Kita ini pinjam. Silakan gunakan aku. Engkau, dia pasti akan berakhir. Karena itu pinjam dari akunya Allah, engkaunya Allah, dianya. Maka yang ada hanyalah yang ada. Imam Asy'ari menetapkan sifat wujud, sifat nomor 1 dari 20 sifat tersebut. Pada di Quran tidak ada kata-kata Allah wujud di Quran betul wonten, hadis betul wonten. Tapi dengan logika tadi, maka Imam Asy'ari menetapkan sifat wujud nomor 1. Pun ini kalau panjang detail ini, malaikat dibahas, para nabi dibahas. Wah, 2 tahun dikira gampang apa? Pas semester, digumohon pun. Nomor 2 syariah. Syariah tidak boleh dirubah, ditambah nggak boleh, dikurangi nggak boleh. Sholat sehari semalam 5 kali. Tidak boleh ada kiai Purbalingga ingin nambah 6 kali, yang wajib ya. Tidak boleh ada kiai Purbalingga ngurang hanya 4 kali, nggak boleh. Sholat subuh habis istirahat tidur 7 jam 6 jam 2 rakaat. Suratnya kulhu karo ina'taina. Sholat zuhur di tengah-tengah kerja kemeringat 4 rakaat. Ada kiai Purbalingga ingin merubah subuh 4 rakaat, zuhur 2 rakaat. Setuju betul? Asar nggak usah, tanggung itu. Nggak bisa. Walaupun habis istirahat tidur nyenyak, tetap subuh 2 rakaat. Zuhur di tengah-tengah kerja kemeringat 4 rakaat. Itulah namanya syariah. Tidak boleh dirubah, diganti, ditambah, dikurangin. Paham betul? Nah, amanah yang pertama itu akidah saja. Amanah yang kedua, amanah insaniyah waqi'iyah. Kalau tadi ilahiyah samawiyah, amanah kedua adalah amanah yang penuh diberikan kepada kita semuanya. Kita harus menciptakan, punya kreasi, punya ide. Kita semuanya amanah yang kedua ini harus berkembang, harus berubah, harus makin meningkat. Beda agama tadi nggak boleh berubah, yang ini harus berubah, malah harus berkembang. Ada 2 bahasa Arabnya, 1 thaqafah, apa? 2 hadarah. Thaqafah pendidikan, kesehatan, ketertiban, undang-undang, peraturan, manajemen, administrasi. Itu namanya thaqafah. Paham betul? Thaqafah harus berkembang, tidak boleh mandek. Pesantren Sukawara ini kalau mau maju harus berkembang. Kalau dulu pakainya tinta pentol, betul nggih? Tinta betul di mana? Sekarang pakainya laptop. Saya pakai laptop tidak? Pakai laptop belum? Yang bisa pakai laptop tidak? Harus berkembang. Kalau dulu santri hanya bisa bahasa Arab lah, sekarang baru bisa bahasa Inggris. Kalau dulu santri mengerti sosiologi, antropologi, sekarang harus bisa. Tantangan zaman sudah sangat luar biasa. Ilmu pengetahuan mencapai puncaknya sepanjang sejarah sejak Nabi Adam. Baru kali ini ada kemajuan teknologi luar biasa. Yang namanya Google, apalagi AI, Instagram, TikTok aja. Luar biasa kemajuannya. Yang kita tidak boleh ketinggalan. Imam Ghazali dahulu kata kita Ihya, ilmu ada 2.
yang terpuji ada dua, fardu ain yang berkaitan ibadah, syarat punya sholat atau punya wudhu dan seterusnya, bab haid, nifas, fardu ain itu harus tahu semuanya. Yang kedua fardu kifayah. Fardu kifayah dua juga, ada yang sekarang harus ada, kalau tidak ada dosa semua. Ada dua, ilmu tib wa ilmu hisab, kedokteran dan komputer ilmu hisab itu. Jadi di kecamatan Karanganyar ini harus ada dokter, harus ada yang menguasai komputer. Kalau tidak, dosa semua kita ini. Namanya fardu kifayah bin daruri. Paham betul? Turunannya Mbak Hisham harus ada yang dokter, harus ada yang komputer. Fardu kifayah bin daruri. Ini mengusaha dalam kitab Ihya. Kalau ilmu yang lain baru fardu kifayah kapan-kapan saja boleh bertaruhi. Yang bin daruri ilmu tib wa ilmu hisab. Ilmu hisab apa? Komputer sekarang. Paham betul? Apalagi dulu harus hafal, belajar harus hafal. Sekarang tidak harus hafal sebenarnya. Yang penting harus paham. Apalafiyah, Ukudul Juman, Amriti, saya masih kecil hafal semua itu. Sekarang udah lupa udah. Metode sekarang tidak boleh membebani santri murid dengan hafalan yang berat. Yang penting paham, yang penting otaknya cair, yang penting menguasai betul ilmu yang kita pelajari walaupun tidak hafal. Gunanya pun yang hafal betul paham, gimana? Kecuali Quran, hafal betul paham betul berapa. Jaga rahasianya Quran, hafal betul. Jadi Al-Quran luar biasa. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. Coba, kalau kamu ingin benar harus dengan ilmu pengetahuan. Ini ngendikan yang tadi yang menyampaikan orangnya buta huruf, Nabi Muhammad buta huruf, lahir dengan tengah masyarakat jahiliyah biadab. Beliau sendiri yatim piatu, gak pernah sekolah, gak pernah ngaji, gak bisa baca, gak bisa tulis, gak pernah bergaul, gak pernah ke luar negeri, gak pernah aktivis demo, gak pernah aktif di LSM, gak pernah. Tapi Nabi Muhammad tiba-tiba menyampaikan, kalau Anda yang benar harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Luar biasa, luar biasa. Nyun sewu, bukan menghina, bukan. Ayat ini hanya di Quran. S2 saya berbeda agama, Yahudi, Kristen, Islam. Itu S2 pun. Saya baca Taurat, baca Bible, ada ayat seperti itu yang mengatakan kebenaran harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Hanya Quran. Oleh karena itu, turunannya ke Hisham harus pintar semuanya. Walaupun baca batuan, ya harus pintar juga. Kebenaran tidak bisa dicapai dengan
Imam Abdul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Wafat tahun 62 Hijriah. Ulama itu, sahabat. Sudah ada titik mulai terang. Orang bisa baca terang lah. Tapi masih banyak juga orang kesulitan. Maka ada seorang ulama namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Farahidi mana? Afghanistan. Bukan Yaman bukan? Betul. Bukan Yaman, Afghanistan. Kota Farhad. Menggagas harakat yang datang segawe fathah, doma, kasroh, fathah, domatan, kasrotan, tasdid, sukun. Imam Khalil bin Ahmad. Wes enak baca Quran, enak seperti tiga orang harakatnya. Orang purbalingga masih bacanya alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau kata saya orang sakit terus maka karena keluarnya suara dari tenggorokan nggak benar, makhraj artinya keluarnya suara nggak benar. Maka ada seorang ulama yang berjasa menggagas ilmu tajwid tilawatil Quran, memperbaiki baca Quran. Yang tajwid Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224 Hijriah. Baru gampang baca Quran dengan benar. Ono titik, ono hafate, ono ilmu teori baca Quran tajwid. Paham betul? Paham betul? Ulama jasa ulama. Di waktu zaman Rasulullah SAW betul ngerti kenapa ulama lazim atau tidak ngerti apa itu hukum halal, hormat, nggak ngerti sama sahabat, nggak ada itu. Baru ada ketika Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Dia baca Quran benar, sahabat baca Quran benar, tapi ilmu tajwid ada. Nah kita pakai ilmu tajwid supaya baca Qurannya seperti Rasulullah dan para sahabat. Betul? Dan kita supaya benar supaya ilmu, supaya kita baca Quran yang benar seperti baca Quran yang Rasulullah dan para sahabat. Pakailah ilmu tajwid. Waktu zaman sahabat belum ada ilmu tajwid, baca Quran benar. Paham? Itu contoh. Contoh lagi. Ada orang baca Quran, wa annallaha bari'un minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Yang benar bacanya annallaha bari'un minal musyrikin wa rasulullah. Allah tidak melindungi orang musyrik, Rasulullah pun juga tidak melindungi orang musyrik. Cuma bedanya wa rasulih wa rasulullah. Kalau wa rasulih Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Kalau wa rasulullah Allah tidak melindungi orang musyrik, Rasul pun juga tidak melindungi orang musyrik. Lahirlah ilmu nahwu, grammar. Yang pertama kali menggagas ilmu nahwu Amr bin Kumbul atau terkenal Imam Sibawe, bukan orang Yaman. Tenang, saya setuju. Malah bukan orang Arab, Persia yang menggagas grammar bahasa. Lahir ilmu nahwu, baru lahir terminologi, mubtada, khabar, fa'il, maf'ul dan seterusnya. Baru setelah ada Imam Sibawe yang menggagas ilmu nahwu supaya kita baca Quran yang benar, baca kitab kuning juga benar. Paham? Ada lagi tahun 99 Hijriah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz prihatin banyak hadis palsu, hadis bohongan, kalau bohong. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan para kiai. Ayo siapa yang bisa
gurunya hafal, tidak pernah, bukan orang pelupa, namanya Robin. Gurunya ini hafalan, bukan pelupa. Yang ketiga, gurunya thiqah. Apa thiqah itu? Gak pernah nyolong sendal di masjid, gak pernah nyolong kotak di masjid, gak pernah. Gurunya ini yang diambil ilmunya hadis. Yang keempat, adil, baru ilmu hadis sahih. Kurang satu syarat turun menjadi hadis hasan, kurang dua syarat turun menjadi dhaif. Dhaifnya mauquf, maqfu, munqati', mursal, mu'allal, mu'dhal. Diajari buat ilmu kayak saya. Ini ilmu ini sudah gak tahu ya Pak. Yang negeri ini gak tahu ya. Yang negeri itu gak tahu ya. Pesantren harus menguasai ilmu. Jadi jasa ulama luar biasa khazanah, dan lain-lain masih banyak lagi. Tafsir, pertama kali yang menulis tafsir Imam Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, orang Tabaristan. Menurut Yaman bukan orang Tabaristan. Bahruddin Al-Razi, orang Melayu, kota Melayu, sekarang berpindah ke kota Tahran. Dengan tafsir Nafahatul Ghaib 32 jilid, bagaimana memahami Al-Quran dengan benar. Contoh yang paling hebat, Imam Syafi'i, bagaimana metode memahami Al-Quran, memahami syariat Islam. Pertama harus paham ayat Al-Quran dengan segala macam bentuk ayatnya, tipe ayatnya. Ada muhkamah, ada mutasyabihat. Muhkamah sudah jelas, yang mutasyabihat Allah masturun nisa. Contohnya, suami istri punya untuk senggolan batal. Senggolan itu kata Imam Malik, kalau senggolan dengan syahwat batal, kalau gak syahwat enggak. Kata Imam Hambali, saling rangkul, lama saling meluk baru batal. Jadi yang tua pegang tangan istri, asal jangan saling rangkul ya. Itu gak batal tentunya. Imam Hambali. Imam Syafi'i, suami istri punya wudu, senggolan sengaja gak sengaja, syahwat gak syahwat batal. Menurut Imam Hanafi, suami istri punya wudu, ciuman, pegang-pegang, syahwat sengaja gak batal. Kecuali yang satu gak batal. Ngerti yang satu kan? Ngerti yang satu? Ini baru batal yang satu. Ini namanya ayat mutasyabihat. Ada ayat mutlaqah absolut dan muqayyadah kondisional. Atiiullah wa atiiur rasul. Taat kepada Allah, taat Rasulullah, mutlak, gak bisa ditawar. Wa ulil amri minkum, wajib taat kepada pemerintah, jangan syarat kalau bahaya. Jangan satu rentetan kalam, yang ini mutlak, yang ini muqayyad. Atiiullah wa atiiur rasul, wajib taat pada Allah Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum, wajib taat pada pemerintah, yang dulu kalau baik. Saya dulu pernah waktu Presiden Jokowi beliau memutuskan sekolah 5 hari. Jadi anak sekolah pulang jam 5. Saya protes menghadap sampai 3 kali saya menghadap 9 bulan. Gak diputuskan, gak dicabut-cabut. Akhirnya dicabut. Pak, kalau sekolah 5 hari sampai jam 5 sore, ini anak nanti akan jadi radikal. Gak ngerti sifat 20, gak ngerti ada itu apa, gak ngerti ada kebenaran, gak ngerti masalah dan bagaimana. Itu ada di madrasah. Wujud kita bahwa di madrasah. Madrasah ini bikin swadaya masyarakat. Jadi kandang ayam lagi. Paham betul? Alhamdulillah cabut di depan saya, depan Imam Amin, tanda tangan cabut keputusan sekolah 5 hari. Ya waktu itu saya kerja betul, belum percaya. Ini artinya taat pada pemerintah. Kalau baik, ya kita kritik, kita beri pemasukan, rekomendasi.
Singgon saja kita tahu curang baca dulu Fatihah Nas Al-Fatihah Al-Fatihah kursi lima bersama Allah ada bersama yakin Al-Fatihah berkat tahlil. Kalau kita baca Quran dari awal sampai akhir tidak ada kata jumlah penegasan penjelasan sholat itu 5 kali betul-betul namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh betul-betul hadis Allah Rasulullah SAW furidat alaikum khamsu maktubat al-dhuhr wal-asar wal-maghrib wal-isya wal-fajr hadis betul-betul hadis itu macam-macam ada mutawatir yang tak mungkin salah mungkin bohong ada masyhur yang terkenal ada asas yang bernilai ada ahad individual tak usah dijelas kita jelas sudah paham sudah paham hadis kata Imam Syafi'i belum cukup akal harus dipakai akan lama pernah menceritakan sana akal dipakai akal kedua akal kolektif namanya ijma contoh akal sholat sab'ati asyar rukun sholat 17 takbiratul ihram niat Fatihah berdiri Fatihah ruku tumanina i'tidal sujud itu hasil kesepakatan konsensus para mujtahid. Paham? Jadi kalau kita tidak mengikuti ijma jangan tahu sholat berapa di bulan gak ada hadis gak ada yang mengatakan hukumnya sholat 17 itu akal utama sepakat pada sepakat ijma. Nah, kalau ulama sendiri-sendiri akal ulama dewe-dewe namanya qiyas. Nah, qiyas itu sangat penting. Musyawarah ulama NU menjawab pertanyaan 15 pertanyaan 2 hari selesai. Kenapa? Pakai qiyas. Apa gimana hukumnya sholat Jumat di kantor bukan di masjid? Di Jakarta sudah bukan di kantor, bukan di masjid. Gak mungkin di masjid semua gak mungkin. Apa hukumnya keluarga berencana? Apa hukumnya apa kripto macam-macam. Itu ulama NU jawab pertanyaan 15 pertanyaan 2 hari selesai. Kenapa? Pakai qiyas. Qiyas ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamhili, khitobi, sya'ri, ibna'i. Yang akan saya contohkan 2 saja penting. 1 yang burhani, narkoba, halal halal. Haram berani-berani sama hantu di Quran ada. Berani-berani sama hantu di Quran ada. Inna sabu tajam. Qala Rasulullah sabu haram wal Bukhari betul. Atau ijma ulama betul. Harus pakai qiyas. Namanya qiyas burhan, qiyas fakta. Dan ini satu-satu memabukkan. Sedang memabukkan berarti masuk golongan khamr. Sedangkan khamr itu haram, maka itu haram. Kalau masalah ada muskil ini baru memabukkan namanya muqaddimah surah premis minor wa kullu muskilin khamrun. Setiap yang bukan masuk golongan khamr namanya muqaddimah kubra premis major wa kullu khamrin haram. Sedangkan khamr itu haram namanya qaul
Islam tidak pakai ijma dan qiyas, mustahil paham agama Islam, syariat Islam. Oleh karena itu, ahli jamaah atau ulama berdasarkan Quran, hadis, terus pasti benar. Kita nggak usah takut pada Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Jadi saya tanya, ente bilang ada hadis sudah cukup. Sekarang hadis yang paling nomor satu hadis yang Imam Bukhari sudah cukup. Saya juga tahu Imam Bukhari itu ada hadis yang luar biasa, hadis yang semua. Tapi yang ente nggak tahu jelas. Imam Bukhari yang hadisnya 4.000 hadis sahih semua itu muridnya Imam Syafi'i, pinter. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari 256. Ya udah, kalau itu Imam Tirmidzi itu punya Mas Kawah, Ibnu Rahawai, Imam Syafi'i. Abu Dawud itu punya Imam siapa? Hasan bin Ali bin Hasan punya Imam Syafi'i. Ayo bawa lagi. Hasil kita tidak mungkin bisa paham syariat Islam dengan benar kalau tidak ikut salah satu mazhab. Jelas tugas. Gak mungkin kita bisa sholat yang benar kalau tidak ikut salah satu mazhab kita. Bisa Syafi'i lah, gak mungkin. Orang semua hadis gak mungkin. Inilah prinsip kita. Nah betul, itu baru ilmu agama. Ayat yang mendorong para ilmuwan ketika zaman Khalifah Ma'mun, orang pertama kali menggagas matematik. Amerika belum lahir, Eropa belum jahiliyah. Orang pertama kali menggagas matematik Jabir bin Hayyan al-Ahdi, wafat tahun 161 Hijriah. Beliau yang menggagas al-Jabar. Orang menggagas algoritma. Siapa itu? Yusuf al-Khwarizmi. Beliau menggagas angka 0 itu gak ada. Kalau 10 apa X, 10X, 20, X dan 2, 10, X 100, X 10, 1000, X 100, sejuta, kalau saya kira Abu Yusuf menggagas 0, 10, 1 kosong, 100, 1 kosong, 1000, 1 kosong, 3, sejuta, maksudnya 6. Yusuf al-Khwarizmi, orang Islam. Amerika belum lahir dulu. Paham kan? Yang menggagas kacamata siapa? Hasan bin Haytham. Yang pertama kali dokter menyelidiki penyakit cacat, Abu Bakar al-Razi. Bukunya namanya Al-Hawi. Al-Hawi tulisan tangan Abu Bakar al-Razi ada di mana? Ternyata bukan di Muqaddimah Madinah, asli tulisan tangan di Sorbonne, Prancis. Untuk fotonya bisa reses oleh si maksudnya ada kitabnya. Orang pertama kali menggagas alat navigasi mencari mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan, Ahmad bin Majid. Vasco da Gama dari Portugis melancong ke timur menggunakan alat ini bisa sampai ke India Barat, kota Calicut tahun 1455. Luar biasa manusia dulu. Paling enak cerita manusia dulu ya. Kita manusia sekarang sempat sosoknya. Yang menggagas, yang menyelidiki apa? Peredaran darah dalam tubuh manusia, Abdurrahman bin
Saya punya bukunya tebal, judulnya Al-Muslim Al-Tebik Al-Muslim. Saya nggak bisa baca, boleh. Nah, sebentar saya simpan saja. Ternyata itu umat Islam luar biasa, didorong, dimotivasi dengan ayat tadi. Ada ayat satu lagi misalkan, yarfa'illahu alladziina aamanu walladziina utul ilma darajat. Kalau ingin mulia, kalau ingin apa itu kamu akan mulia. Ada lagi ayat, wala taqma aisalaka bi'ilm. Kalau kamu nggak ngerti, diam, bisa dicampur. Paham? Insinyur, jaga hukum, dokter, jangan bicara ini salah satu Honda bid'ah, cara kubur sesat, haul musyrik, tawasul musyrik. Nah ini gara-gara nggak ngerti. Seperti saya nggak pernah bicara yang lain. Kalau bisa nggak malas di sini bicara, nggak pernah bicara perbankan, nggak pernah bicara mesin, nggak pernah bicara yang lain lah, pertanian, peternakan, itu nanti. Saya nggak ngerti. Quran mengatakan wala taqfuma laisa laka ilm. Kamu jangan ikut bicara kalau kamu tidak paham, tidak menguasai ilmunya. Paham? Karena itu yang saya kembali lagi, ayo ini ayat profesional yang pegang masjid betul-betul yang paham agama. Kemenang betul-betul paham agama. Rois dia lagi paham agama. Nah, insinyur baru mau membangun, ada insinyur teknik sipil, peternakan, ada insinyur, ojeknya salah satu mana? Koperasi, ojeknya gimana ojeknya? Pokoknya buat dari perusahaan punya modal kayak entar, gue kamar cari profesional biasa. Ini ayatnya luar biasa. Jangan ikut campur kalau nggak ngerti. Jadi saya kalau di politik, dan kalau nanti anggota DPR, nanti jadi menteri, jadi politik. Kalau berpolitik PKB misalnya, kalau Muhaimin, kalau ngaji, saya dari Muhaimin. Kalau ngaji Muhaimin kalah, kalau menang. Tapi kalau politik, kalau kalah Muhaimin menang. Paham betul? Ini luar biasa ayat kita profesional. Paham? Harus berkembang, harus maju. Semua pemuda-pemuda remaja berbalingan, mari supaya betul-betul menguasai pengetahuan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Silakan, tidak harus banyak kiai, harus banyak agama, yang teknik, yang hukum. Monggo, tanya, peternakan, jurusan apa aja. Monggo, terutama sekali keturunannya Indonesia. Harus ada dokter, harus ada insinyur, harus ada yang sarjana hukum, harus ada yang lain-lainnya supaya jurusan keturunannya Indonesia agar pesantren ini lebih maju lagi, harus menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan. Paham betul? Dan malaikat itu belum sampai. Malaikat sudah jadi guru, nggak bisa, makanya bisa. Malaikat sudah bangun masjid, bangun 30 juta, itu siapa? Oh, malaikat itu nggak ada nafsu. Dulu mengatakan, boleh lagi. Ayo, bangun manusia bakal. Dulu semua bermain. Makanya Allah percaya pada manusia, tidak kepada malaikat amanah membangun ini. Malaikat itu tidak ada nafsu, tidak ada nafsu kita ini. Waktu Allah menunjuk Adam dari khalifah, ini jadikan Adam khalifah, malaikat protes. Qalu atata'afiyya wa yustifiyya fi dimah. Kenapa kau menunjuk Adam dan keturunannya yang berpotensi berbuat kerusakan, bahkan saling membunuh, mandi darah? Allah jaga, saya lebih tahu dari kamu sekalian. Kalau ini alam malah, ternyata
Luar biasa Allah ciptakan manusia ini. Manusia ini punya hawa nafsu, punya apa? Ada dua. Satu ghadabiyah, dua syahwatiyah. Satu apa? Dua, saya jadi gubernur, itu ghadabiyah. Untuk ketua ini, DPR, presiden, itu langsung ghadabiyah. Tapi kalau niatnya baik, agendanya baik, tujuannya ibtigha amradhatillah, menjadi Allah. Kalau saya jadi gubernur begini, lillahi ta'ala, maka namanya ganti, bukan nafsu rububiyah, bukan nafsu amarah, bukan, ganti namanya himmah, strong will, cita-cita, hasrat yang kuat, namanya himmah. Orang yang memiliki himmahnya besar, Rasulullah SAW, Muhammadun qa'imun lillahi imam, Muhammadun shadiqul aqwali wal qalbi. Nabi Muhammad himmahnya besar, saya menang Islamnya. Makanya Nabi Muhammad perang menang terus. Perang Badar menang, perang Ahzab menang, Fathu Makkah menang, perang Taif menang, perang Hunain menang, perang Mu'tah menang, Banu Mustaliq menang. Perang Badar ada 314 lawan 1000 menang. Perang Ahzab 10.000 kepung Madinah menang. Perang Badar semua 800 orang. Yang kalah perang Uhud itu bukan lain, ada sahabat, beberapa sahabat melanggar pesan Rasulullah. Perang Uhud itu akan menuju 16 orang supaya jaga di atas gunung Uhud. Sudah, jangan bergeser ya, dan jangan dipegang panah. Di bawah perang, umat Islam menang, sahabat menang. Dan kalau habis bunuh orang kafir, dapat cincin, dompet, kacamata, tali, dan jadi yang di atas ini dapat tauhid. Tauhid itu belum kencang aja, dapat dompet, dapat. Jadi turun orang 16 yang jaga di atas turun. Khalid bin Walid, Amr bin As, itu berislam, Islam. Tahu ada kelemahan, muter dari belakang, naik gunung, baru menyerang. Rasulullah dan para sahabatnya diserang kekalahan. Sayyidina Hamzah gugur, Sayyidina Mus'ab bin Umair gugur. Rasulullah pun giginya patah satu, kena batu, kejeblos di lubang. Dibentengi 10 sahabat, yang mati 6, termasuk namanya Abu Dujana, mati gara-gara bentengi Rasulullah. Kalau Habib Ubaidillah badan penuh panah, asal jantung Rasulullah. Jadi beberapa kali perang Rasulullah sekali aja yang kalah perang Uhud. Paham? Rasulullah mau kalah, saya menang. Begitu pula para sahabat, begitu pula para Rasulullah, begitu pula Bung Karno. Indonesia sebetulnya punya apa, bukan punya apa? Punya duit, punya nuklir, punya bom atom, dan punya himmah, punya apa? Bahasa Mas Arif, NU besar. Nah, sewu, ini tidak ada bahasa ini. Pesantren apa semua orang pesan harus maju, betul-betul. Jangan kalah misalnya lain, punya himmah namanya. Datangnya dengan nafsu amarah, tapi kalau niatnya baik menjadi baik namanya
itu ribut. Luar biasa kita sekali. Gara-gara sidik hilang, di mana-mana terjadi pelanggaran, terjadi ingkar sumpah, karena tidak punya nasi sidik. Nabi Muhammad memberi contoh kepada kita semua, beliau orang sadiq yang tidak pernah bohong selama hidupnya. Walau sekali betul sah gagal dan rumah tangga suami tidak sidik istri ribut. Istri tidak sidik suami ribut. Kira-kira sering orang sidik sama istri. Jawab sing sering betul sidik itu suami istri. Saya tanya dulu ya, yang sering tidak sidik suami istri. Yang sering tidak sidik suami istri. Oh, jadi dua-duanya tidak sidik itu. Nabi Muhammad mencontohkan kepada kita qudwah hasanah, harus kita ikuti. Beliau orang jujur, tidak pernah bohong selama hidupnya walaupun satu kali. Mari kita bangun negara Finlandia, penduduknya paling bahagia sedunia. Paling bahagia itu penduduk Finlandia, Denmark, Belgia. Kenapa? Ternyata sudah sedikit di sana tidak ada orang bohong. Pejabat jujur, rakyat jujur, majikan jujur, pegawai kuli jujur, pedagang jujur. Negara yang santai di sana. Kerjanya sederhana. Bayi lahir dikasih jaminan 20 juta sebulan. Bayi baru lahir. Berikut. Denmark, Belgia, Finlandia, Swiss, Switzerland, Swedia paling aman, tentram, tidak ada maling, tidak ada copet, tidak ada jambret, tidak ada penodong, tidak ada. Semuanya masyarakat sidik, pemerintahnya sidik. Ayo kita mulai dari Purbalingga. Siap? Kiainya sidik, siap? Ketua NU sidik, bupatinya, camatnya. Kita mulai dari kita sendiri. Mari, kalau ingin kita hidup damai, tentram, bahagia, pakailah sifat sidik Rasulullah SAW. Betul ya? Oh, jadi Rasulullah itu selalu menangkan hikmahnya besar. Kalau gitu apa? Quran mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau kamu benar-benar orang beriman, jangan kalah. Ojo nangis. Angkalau kamu jadi pemimpin di atas, jangan di bawah. Kalau betul-betul kamu beriman. Jadi menang itu wajib. Kalau menang wajib, kalah itu dosa. Paham? Menang itu kalah, pagajarannya dosa ya. Quran ini wala tahinu wala tahzanu in kuntum mu'minin. Kalau benar-benar kamu beriman, a'lau di atas mungkin, jangan di bawah. Ya, sekarang menang nanti insyaallah akan menang. Saya bilang enggak dosa, kalahnya di bawah. Menang wajib, kalah dosa. Nah, yang kedua, nafsu syahwatiyah. Siapa? Saya harus kaya, duit banyak, rumah banyak, mobil banyak, perusahaan banyak, lagi banyak lagi. Cerdas. Istri banyak, setuju betul? Setuju betul? Beringatkan diri aja. Kalau suami tidak ada sejam 4 ringan, betul-betul capek banget dan dibantu orang 4. Namanya susah banget. Saya
pirang kali diangkut dengan 700 onta akan dibeli orang Yahudi. Saya kasih itu 100% enggak mau saya sedekah. Ayo panjenengan pernah sedekah pirang karung? Jawab, pirang karung? Saya tidak Utsman yang sahabat yang pasti masuk surga. Sahabat yang saya kasih tahu pasti masuk surga 10 ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Ali bin Jarrah. Utsman termasuk yang dipastikan masuk surga. Sedekah gandum diangkut dengan 700 onta. Kenapa? Karena kaya. Yang malah tidak bisa melarat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani burung namanya burung waduh untuk ada berat kalau untuk ada berat. Syekh Abdul Al-Jailani Abdul Hasan Syadili Hasan Rifai sedang Badawi nomor 1 Abdul Al-Jailani wali polosnya wali beliau membawakan suatu hari pergi ke Mesir ziarah kubur datang Imam Syafi'i di Mesir berada Dusun Fustat namanya, Dusun Fustat pinggir kota Kairo. Coba tak, saya mau jalan waktu ziarah kubur, kucampur balikan ke SAG, kamu ziarah kubur SAG. Kalau jalan, kamu ziarah kubur kampungan, gimana? Betul. SAG Sarjana Alam. Syafirul Jilani ziarah kubur. Datang ke Imam Syafi'i. Nah, setelah tahlil, selesai, melihat masyarakat Dusun Fustat banyak yang marah dan punya rumah. Syafirul Jilani segera beli tanah 10 hektar dihibahkan kepada masyarakat Fustat yang tidak punya rumah sampai sekarang. Rusun 4 lantai, pintu gerbang tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang Syekh Jilani itu wali sugih roman panjenengan wali dulu sugih orang roman betul. Ya Allah, tiga-tiganya betul semuanya. Kiai Wahab itu orang kedua pendiri NU, Kiai Hasyim, Kiai Wahab, Samsuri, Kiai pokoknya itu. Kiai Wahab mensosialisasikan NU sampai ke Palembang, jumpa dengan Kiai Kamil Soleh, orang Semarang aslinya, pendiri NU di Palembang. Ke Pandeglang Banten, Menes, Kiai Abdurrahman, pendiri NU Banten. Ke Bogor, ajakan Pagentunan, Abdul Hamid namanya Kiai Abdul Hamid, ajakan Pagentunan, pendiri di Bogor. Ke Betawi, Guru Marzuki Cipinang, Cirebon Kiai Abbas Buta, Lasem Bamasun, Semarang Kiai Ridwan, Kudus Raden Asnawi, Cepu Kiai Yesa, Lombok Tengah Kiai Hasyim dan Kiai Faisal. Itu Kiai Wahab muter-muter mensosialisasikan NU tanpa proposal. Tanpa Gus-Gusul kan enggak mau bikin proposal. Waktu kaji Nabi Mi'raj, tenang gue nih. Waktu kaji Nabi Mi'raj, melihat ada orang bangun dari kuburan panas, lanang gede kokoh. Setelah dekati, mukanya bolong. Jadi nggak ada dagingnya, bolong. Nabi kaget, manusia Jibril, sopo Jibril, kok gede mukanya bolong. Di umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Tenang, yang rajin minta-minta bahasa kita itu rajin minta-minta. Kalau tadi sekuburan mukanya bolong, mau? NU harus mandiri, gak gampang-gampang bikin proposal. Insya Allah barokah. Waktu saya juga kelompok NU Sewu 11 tahun tanpa tambang bisa bikin sekolah tinggi 43. Sekolah tinggi 43 ada universitas, ada sekolah tinggi.
Barat, Sumatera Utara, Lampung, Universitas Jakarta, Cirebon, Sidoarjo, Blitar, Surabaya, Kebumen, Cilacap, Halmahera, Gorontalo, Kalbar, Kalsel, Kaltim. Alhamdulillah, waktu itu saya waktu datang Pak SBY, Pak, syaratnya mendirikan universitas itu harus punya deposito uang 50 miliar, baru boleh. Ini Pak, kalau syaratnya dilakukan kepada NU, sama yang kurang 2 hari akan ada universitas ini. Akhirnya Pak SBY panggil katanya ini syarat usaha baru itu dipermudah mendirikan universitas Nahdlatul Ulama. 43 sekolah tadi itu saya jadi ketua PBNU 11 tahun. Monggo. Nah, di sini kita perlu berdikari mandiri, jangan mengandalkan proposal. Ayo usaha yang benar, ada koperasi atau ada apa, pokoknya ada usaha bisnis, cabang atau mandiri, bikin proposal, diajukan bupati, nunggu 4 jam, baru ditemuin, isi lagi ada dia, waduh udah pemberian dingin udah, Pak Gajar, pengalaman sebelum proposal ini pasti. Jadi kaya itu wajib, kalau kaya wajib melarang. Jawab kaya itu melarang. Walaupun katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal awliya as-salihun. Saya tetapkan bahwa kekayaan bumi ini untuk hamba-hamba yang saleh. Ya Allah, ternyata 50 orang kaya di Indonesia nomor 1 Prabowo Pangestu, duitnya sewu 1 triliun. Nomor 2 baru saja meninggal kemarin, sebenarnya meninggal juga ya. Coba Bapak Hartono punya jalan dari BCA 100 triliun. Nomor 3 Eka Cipta Sinarmas 700 triliun. Nomor 4 Tony Salim. Tak boleh. Nomor 39 Haji Rashid Kalteng. Nomor 40 Haji Muhammad Bayu yang punya Bluebird. Tak boleh. Orang perbandingan gak ada. Dosa kan dosa dah. Dosa betul. Boleh jawab. Dosa betul. Segala macam kekayaan ada. Timah, biji besi, gas, minyak, nikel, batu bara, uranium, tatium dan sebagainya di dosa macam zalim. Kita tak pernah berusaha. Dosa. Orang kaya Indonesia yang menikmati tambang-tambang ya 100 orang lah, 100 orang menikmati. Orang berbanding belum menikmati. Saya lihat orang kaya itu gak ada namanya Madrais, Mana, Solikin, gak ada. Dosa. Karena kaya itu wajib. Kalau kaya wajib melarat, paham betul? Ayo kita bareng. Saya harus kaya. Saya tidak mau melarang. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Awas kalau kalah. Kalau jawaban saya sini selalu panas. Itu namanya nafsu syahwatiyah, tapi dengan niat yang baik. Tujuannya baik. Kalau saya kaya akan begini, sedekah jariah, wakaf, ibadah, zikir, bisa berjalan. Jangan berbuat banyak lah. Musola saya perbaiki, madrasah saya bangun, anak yang larang, gak mampu sekolah saya sekolahkan, itu saya bersyukur. Nah, itu namanya bukan nafsu syahwatiyah, namanya azimah. Apa namanya? Ala qadri ahli al-'azmi al-'azaim
bikin disertasi S3, juga profesor doktor, betul-betul nggak ada yang punya PT, punya pabrik, punya usaha, nggak ada. Ini namanya perangkat yang diberikan oleh Allah kepada kita luar biasa sebenarnya. Di samping punya kecerdasan yang pengetahuan yang saya ceritakan yang pengetahuan, juga punya hawa nafsu. Tapi ya kalau dikelola dengan baik, namanya himmah dan azm. Satu lagi terakhir, manusia diberi apa? Nafkah robbaniyah. Apa? Fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faqulu lahu sajidin. Allah setelah menciptakan Nabi Adam dari tanah liat, kemudian Allah meniupkan pada Adam ruhnya. Nabi Adam tanah itu ditiup oleh Allah, namanya nafkah robbaniyah, divine gas, tiupan ilahi. Setiap manusia punya semua ini. Kita ini punya suruh nafkah robbaniyah, punya semua ini. Punya betul, betul. Itulah yang namanya qalbu. Yang mana? Qalbu itu pertama, isi qalbu adalah basirah, al-ifhad, penglihatan batin. Kalau ini matanya namanya basirah, lihat orang ini cantik, ini nggak cantik matanya. Kalau basirah gunanya untuk fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk. Semua tahu, semua tahu. Jujur itu baik, bohong itu salah. Amanah itu baik, khianat itu salah. Bersatu aku rukun itu baik, bertengkar itu salah. Semua tahu. Semua tahu nggak? Semua tahu tidak? Bertengkar itu salah, jelek-jelek. Aku itu baik, tahu apa ya? Kamu kan kiai bertengkar. Mulanya hikam, mulanya ihya, ini sudah bikin tukaran. Kata saya gara-gara tambang ini. Kiai, coba. Lalu semua orang punya basirah. Untuk balik insan ala nafsi basirah, setiap insan punya basirah untuk membedakan mana baik, mana buruk. Ada yang kalau sudah basirah berfungsi, akan estafet pada yang kedua, bagian qalbu yang kedua, namanya dhamir. Apa namanya? Konsep moral. Kata basirah tadi jujur itu baik, bohong itu salah, jelek, maka dhamir akan mengatakan jujurlah, jangan bohong. Akulah kamu, jangan mengarang. Suara moral, suara konsep, suara moral. If'al wala taf'al, do it, don't do that. Paham betul? Istafti qalbak, al-birru wal qalbu wal mahabah fi nafsi. Kalau yang ente lakukan itu dengan tenang, senang, tenang, itu benar tuh. Panjangan bagi-bagi sembako di setting kita, oh senang banget, berarti bagus. Ini kalau jadi lakukan sesuatu, ojo berbohong, istri jangan tahu, anak ojo berbohong, KPK ojo berbohong, pasti bisa. Paham betul? Kita punya hak, kita punya konsep moral. Kalau jadi lakukan sesuatu dengan tenang, senang, diceritakan orang senang, bagus banget, apa pula, sunatan masal, senang kan? Itu benar. Kalau Anda lakukan dengan ragu-ragu, jangan ada orang tahu, jangan sampai istri tahu, jangan sampai anak tahu, jangan sampai KPK tahu, pasti itu salah. Paham? Itu yang mengatakan benar dan salah itu namanya dhamir conscious. Nah, dhamir ini ada 3 grade, 3 tingkatan.
gaji diterima, bonus diterima, ampun diterima, sekolah diterima, kerja tidak. Daripada begitu, itu baik masih punya moral. Tapi yang paling mulia, domir dini, moral agama. Kalau memang itu harus kita lakukan, sarankan. Dimanapun, di tengah-tengah keluarga atau jauh dari keluarga, ada SK atau tidak ada SK, sarankan karena yang benar, karena yang baik. Kalau itu salah, jelek, tidak sarankan. Baik lagi di Hongkong, lagi di Amerika, di luar negeri, atau walaupun nggak ada SK-nya, saya ngajar, saya tetap berjuang. Sudah domir di ukurannya lillahi ta'ala. Ini doanya para aulia, para kiai, para wali songo, ini doanya moralnya moral kayak gini, merasa wajib dilakukan. Oke, saya mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Jadi kita isinya ngetoknya dari isi pulau isi ulama itu harus nabi itu isi aku warisan nabi isi paham betul? Ceramah benar propet dakwah betul berkata mentah betul berkata berarti gak benar pewaris nabi kayak gitu ngajar betul gajinya waris nabi itu paham betul? Kerja harus ada balasannya, imbalannya. Waris nabi itu isin belum memakan al-ulama warasatul anbiya itu isin. Ternyata bukan waris nabi kita ini, bukan. Bohong kita ini semuanya. Orang gaji, orang mengajar, orang apa, orang berceramah, orang imbalannya berkata orang mutahlil. Paham betul? Gitu waris nabi itu. Potongannya kayak waris nabi itu. Jadi ini domir di. Oleh karena itu, mari ambil kesempatan, waktu kesempatan, tidak 100% gak apa-apa, tidak 100%. Amal kita sehari-hari ada ikhlasnya. Saya gak ngaku ikhlas 100%, enggak. Tapi aku mulai ikhlas dulu. Jadi untuk PBNU ada ikhlasnya ada. Tapi gak 100% enggak. Saya gak ngaku ikhlas 100%. Monggo, yang berjuang di NU, yang berjuang di pesantren, harus ada ikhlas. Harus ada idealismenya. Bukan hanya semata kita mencari keuntungan. Paham betul? Nah, kekuatan hati yang tiga ini harus kita miliki semuanya. Satu lagi, namanya fuad. Apa fuad? Dia perhati, nurani. Kalau Basro mengatakan jujur itu benar, bohong, menipu, manipulasi, makan anggaran itu salah. Basro mengatakan jangan lakukan kesalahan, lakukan yang benar. Kemudian kita sesuai dengan perintah domir, maka nurani akan berkata kamu benar. Kalau kita bertentangan dengan domir, nurani akan mengatakan kamu salah. Maka yang namanya nurani, namanya fuad, gak bisa bohong. Yang bohong cangkemnya bohong. Demi Allah, saya gak korupsi. Ya. Demi Allah, saya dapat sedikit. Banyak. Betul. Atau betul. Demi Allah, saya gak campur. Saya otaknya. Yang bohong itu mulut. Demi Allah, sumpah. Saya gak terima. Gitu ya. Yang ngomong itu namanya fuad. Fuad tidak akan bisa bohong. Maka dapat fuad. Seperti hakim yang jujur, yang memvonis ada kita banyak bohong. Itu fuad namanya. Dan sudah masyarah domir fuad yang keempat monggo. Dengan sakit monggo buat tidak apa-apa. Sudah tingkat khusus namanya kekuatan secret or screen asrar. Kalau kekuatan asrar yang rahasia ini objeknya mau rahasia lagi, gak mau lahir. Contoh orang yang punya asli tajam, contoh Gus Dur baru saja dioperasi
tiba-tiba Gus Dur ngendikan itu mengko aku jadi presiden. Kita orang kaget, sudah konsep, ya kok sudah igau itu ini, kita jadi presiden. Waktu jadi presiden punya pengajuan Kombes Sutarman. Mas Sutarman, mengko saya menjadi Kapolri bakalan yang berupaya bercanda Pak, tenang jadi Kapolri Mas Sutarman. Pernah jogging berat badan olahraga, mampir di Romulo jam 12. AC saya buka, air putih, tidur ngorok 20 menit saya lihat. Tiba-tiba bangun, mengkokang saya dan sampai di umur second 6 dari ketua BPM. Betul, saya waktu di Makassar tahun 2010 usia saya 56. Walhasil setelah ini banyak lah, setelah ini banyak. Pernah ke Australia. Di Australia tinggal di rumahnya Profesor Fahri Ali 3 hari sebelumnya. Suatu malam nonton TV, Pak Fahri istrinya Gus Dur. Jam 9 Pak Fahri permisi saya mau tidur istirahat. Silakan. Gus Dur sendirian. Ya. Jam 11 Pak Fahri bangun melihat TV nyala Gus Dur ngorok. Dimatiin TV itu. Begitu dimatiin apa kata Gus Dur? Dari semuanya itu jadi matiin. Kelihatan ngorok. Waktu jadi presiden, DPA Dewan Pertimbangan Agung masih ada ya. Ketuanya namanya Jenderal Ahmad Tirto Sudiro menghadap presiden laporan. Tidur presiden tersinggung. Mana nih? Terus laporan. Selesai laporannya dijawab, ditanggapi semua. Sampai Tirto Sudiro pengusaha wartawan. Dan waktu saya lapor, Gus Dur presiden tidur. Setelah itu bisa jawab ya. Jadi namanya orang punya kekuatan namanya apa? As. Mudah-mudahan turunan Mbak Isya tidak punya kekuatan seperti ini. Yang terakhir, kekuatan hati latifah. Namanya waktu zaman ayah saya, Kiai Munola, mengartikan latifah itu sulit. Barang lembut, latifah itu barang lembut. Sekarang gampang menerjemahkan latifah apa? Software yang bisa memantau apa yang ada di telepon, apa yang ada di kolam sana. Contoh, Sayyidina Umar, Khalifah Umar suatu ketika ada surat dari Gubernur Mesir, ya ini sungai Nil sedang surut airnya. Dulu sebelum Islam, kalau sungainya surut berarti minta tumbal gadis cantik dikasih perhiasan dilempar ke sungai, nanti airnya datang, gadis itu telan air. Sekarang sudah Islam gimana Khalifah Umar ambil kertas, ambil pulpen kepada sungai Nil, kepada saudara sungai Nil. Kalau kamu mengalirkan air karena Allah, mengalirlah. Kami membutuhkan kamu. Ayo butuh air. Tapi kalau kamu mengalirkan air karena ingin tumbal gadis, gak usah ngalir. Kami membutuhkan kamu. Dilempar ke sungai, apa Mesir? Dibawa ke Mesir, dilempar ke sungai Nil. Datang airnya sama sekali. Ini tarik tadi. Kebenaran, bukan. Ada berbicara. Itulah orang punya kekuatan latifah atau lako'i. Lagi khutbah Jumat melihat pasukan Islam, 2 pimpinan Taibah bin Muslim terjebak oleh musuh dari gunung. Saya tidak pernah kelihatan dari Madinah. Al-Jabal ya Salatul Islam. Wahai pasukan Islam, awas di gunung, lihat gunung. Pulang dari sana, cerita kalau Al-Madinah. Waktu itu saya dengar penarahan Khalifah Umar, Al-Jabal ya Salatul Islam. Jamaah kata, yuk, kamu kaget di tengah-tengah yang khutbah malah Al-Jabal. Jadi memang betul. Bukti nyata bahwa
siapa yang dia kehendaki. Paham betul? Mudah-mudahan kita dan Mbak Hisham masih punya latifah. Mudah-mudahan bukan punya istilah latifah, bukan latifah. Sekal Sumatera